Oke, di video kali ini aku akan memberikan tutorial pemasangan Master MR25 ke CBR 250RR, dan nanti aku akan berikan reviewnya bagaimana sensasinya, performanya Master MR25 di CBR 250RR. Karena kita tahu sendiri Master MR25 ini banyak dipakai untuk bahan modifikasi ya, sama handle kopengnya. Makanya aku penasaran bila dipasangkan di CBR 250RR, karena menurutku kaliper CBR 250RR di kelasnya Sport 250cc 2 silinder itu dari segi model dan performanya menurutku paling bagus ya, berbanding terbalik dengan master remnya yang menurutku jelek kayak Supra. Makanya di video kali ini aku akan mengkombinasikan antara Master MR25 ini yang menurutku bagus di performanya untuk Sport 250, kombinasikan sama kaliper CBR 250RR. Apa saja yang perlu diganti dan bagaimana pemasangannya, terus perlu apa aja, karena di sini aku akan memberikan paket yang paling murah ya, maksudnya paling hemat. Oke, sebelum proses pemasangan kita review sedikit apa yang sudah aku beli nih. Saya baru beli di toko Yamaha secara langsung ya. Ini adalah master rem, kita buka dulu. Nah, di sini aku nggak beli satu set ya, cuma beli dua barang, yaitu yang master rem ini harganya 275.000 dan handle-nya aja yang harganya 60.000. Mungkin di setiap toko beda-beda ya, tergantung toko kalian masing-masing. Kenapa aku milih beli di toko Yamaha langsung? Soalnya lumayan cepat juga sih. Di sini aku beli hari Selasa, hari Jumat itu udah datang. Sebenarnya di online itu banyak, cuma aku takut itu barangnya KW, soalnya ada yang jual kayak harga 150.000 gitu satu set. Daripada kenapa-napa ya, aku mau beli yang ori aja. Sebenarnya ada yang jual yang ori, harganya itu satu set itu kisaran 500-an lebih dikit lah ya, termasuk dia ambil untung. Tapi kalau kalian mau satu set itu, aku pernah lihat orang itu habisnya kemungkinan sekitaran 450 sekian, nggak sampai 500 pokoknya. Kalau itu termasuk sweet rem dan lain-lain ya. Buat ini kita review aja sedikit, soalnya aku nggak beli semuanya. Yang pertama yang ini yang paling masternya ya, yang masternya itu boxnya itu dalamnya kayak gini. Itu dapatnya aku belinya satu set gini. Satu set itu nggak termasuk handle, jadi dapatnya itu cuma master gini, pumpnya doang, sama tadi itu dapat di pegangannya. Cuma ini nanti aku nggak bakal pakai. Lalu udah termasuk selnya lagi semuanya deh, tapi belum termasuk banjonya ambil sendiri nanti. Handle-nya ini masih ini handle orinya R25 original ya. Untuk pemasangan ini sebenarnya nggak bisa dibilang upgrade ya, karena ukuran master rem R25 original ini berukuran 11 mm, sedangkan untuk CBR 250RR itu 12,7. Namun master rem R25 ini spesial, menurut review-review itu katanya sangat mantap sekali, katanya sampai ada bilang ada busnya. Bahkan zaman dahulu itu sebelum rame banyak yang review itu, orang-orang mengiranya master MR25 itu pistonnya ukuran 14 mm. Sebenarnya di sini saya hanya penasaran aja, pengen nyoba, karena pengen upgrade juga sebenarnya, kayak katanya enak dan sangat pakem. Sebenarnya ada opsi itu pakai master rem radial RCBS One, cuma menurut review aku pernah lihat beberapa itu katanya kurang enak kalau di kaliper standar ini. Soalnya ukuran piston kaliper CBR 250RR dan R25 itu tuh sama, cuma yang CBR itu kayaknya lebih bagus. Nah, untuk di sini kan saya cuma dapat ini doang. Untuk switch remnya saya belum tahu ini bawaan CBR 250RR itu bisa kepasang apa enggak. Cuma kalau kuliah dari bentuknya sih kayaknya nanti dicoba, cuma
saya udah beli ini bukan ori ya, ini saya beli KW-KW-an berapa ya, 6.000 apa 10.000 gitu, cuma ini buat R25, cuma ini KW. Kalau orinya itu agak lumayan mahal, setahu hampir 50 lebih, 60 apa gimana gitu. Terus sama baut yang di sini, yang di tengah sini tuh kalian bisa kok pakai yang bawaannya CBR. Ini aku kebetulan ada stok copotan, nanti kayaknya pakai ini aja. Oke, tak usah berlama-lama, nanti kita lihat pemasangannya. Oke, ini adalah proses pemasangan. Ini belum selesai ya, ini baru kepasang aja, belum gue masukin banjonya. Untuk switch remnya tadi aku udah coba, itu ternyata sama ya, jadi punyanya R25 sama CBR 250RR itu sama. Jadi aku putuskan untuk pakai yang bawaannya ini CBR 25RR karena lebih bagus ya. Ini orinya CBR, ini handle-nya aja udah gue ganti karena punya copotan RCB. Jadi kalian cukup beli master rem ininya set sama handle-nya aja, menurutku udah cukup. Nanti bautnya ini kalian ambil dari bawaannya sini, lalu bautnya ini ambil bawaannya sendiri juga. Jadi cukup ini saja, dua ini saja sudah cukup. Switchnya juga untuk bautnya ini juga sama, ini bawaan CBR 250RR. Switch remnya itu PNP, ini punyanya CBR ori, aku pasang di sini. Dan di sini ini punya yang aku beli kemarin R25 KW-KW-an, tetap bisa masuk ya. Jadi PNP ya switchnya, tanpa ada ubahan. Ini bautnya pun aslinya CBR, aku masukin sini bisa. Oh iya, laki-laki ini kan kalian lihat di sini ya, ini tuh nggak rata ya. Kalau di CBR itu rata, jadi ini lurus gini, nggak ada tonjolan ini gini ya, agak rata jauh lah ibaratnya. Itu kalian tadi aku sedikit kendorin ini sih, jadi kalian buka baut di sini sama yang ini, nanti di tengah-tengah sini tuh ada baut lagi, kalian kendorin terus kalian tarik aja sih sedikit. Ini tadi udah aku kendorin cuma biar masang ini aja, nanti setelahnya aku update lagi kayak gimana. Nah di sini aku ada update lagi, aku fitting dulu semalam. Itu tuh ada sedikit natap di bagian sini, soalnya kalau dilihat bawaan orinya CBR itu kayak ini, bawaannya itu kayak ini. Jadi itu natap di bagian holder ya, apa ya namanya, sedikit natap di bagian sininya. Sorry maaf kalau nggak kelihatan, pokoknya sekitar sini itu natap. Makanya nanti aku mau coba ini, aku hajar pakai tuner aja sedikit yang bagian sini. Sebenarnya kalau mau sih biar rapi ini, tapi kayaknya jelek lah, coba aku iniin dulu aja. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma ada space aja sedikit. Terus di sini tuh mentok sedikit, kalau ininya udah keluar ini bisa masuk ini. Kayak di sini itu kayak masuk dalam lagi lah dikit. Nah ini adalah hasil yang udah aku pakai bertun ya, sedikit ya seperti ini. Ininya di agak dalam dikit, dan di sini tadi tuh ini soalnya lingkar ini tadi tuh agak tinggi sedikit daripada ini, jadi yang di sini tuh natap dikit, gak rapi, bukan natap sih, kayak ada sedikit perbedaan tinggi itu. Terus akhirnya aku ratain aja ya, emang sedikit jelek sih, nanti di sedikit cat-cat aja udah bagus. Coba nanti kita pasang, lihat hasilnya kayak gimana. Oke, ini hasilnya setelah aku rapikan ya, aku cat ya lumayan lah, walaupun catnya gak rapi, tapi kan ini nanti ketutup sama handle dan holder ya, jadi lumayan lah. Oke, ini adalah wujud yang setelah dicowak-cowak ya. Di sini terlihat kalau dicowak itu sininya rapi ya, natap sempurna. Soalnya kalau nggak dicowak itu yang bagian sini itu kan natap ini sedikit, walaupun sedikit ya. Jadi makanya aku tadi sedikit cowak-cowakin biar rapi. Sebenarnya bisa sininya kayak dijauhin, udah aku kendorin kayak jauhin gini, cuma kayak filenya kurang bagus gitu.
makanya aku rapain, aku mepetin, aku mentokin kayak gini. Oke, seperti itu. Oke, setelah pemasangan 1 minggu udah aku pakai di luar kota juga. Di sini aku akan memberikan review ya, garis besar bagaimana performa Master MR25 di CBR 250RR. Yang pertama yang perlu aku garis bawahi dulu, kalian itu jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap Master MR25 ini, karena ya balik lagi bahwa Master MR25 ini adalah Master M standar bawaan pabrik di motor R25, jadi performanya mungkin tidak sebagus Master M racing seperti itu ya. Oke, yang pertama untuk feel dan pengereman, Master M R25 ini kenyal ya, kenyal. Jadi berbeda dengan bawaan CBR 250RR itu yang karakternya keras. Kayaknya Honda kebanyakan keras ya, Yamaha itu empuk gini loh, kenyal lah. Nah, untuk yang kedua itu sensasi mengerem untuk pertama kali yang aku rasakan. Jujur waktu pertama kali aku rasakan feel rem ini untuk di kecepatan rendah atau di bawah 40-an gitu ya, dan waktu kalian ngerem dan kalian itu ingin mengerem kayak lebih keras sampai motornya maju gini, mantul-mantul gini, itu menurutku lebih enak punya CBR 250RR. Kenapa? Karena karakter dari CBR 250RR itu keras, jadi kalau diginiin sedikit itu udah langsung kayak gitu. Berbeda dengan Master M ini yang harus menekan agak dalam baru bisa kayak gitu, dan hal tersebut yang bikin seakan-akan Master M R25 ini kurang pakem ya, soalnya perlu effort yang lebih banyak untuk menekan supaya motor itu kayak sampai kayak maju-maju gitu, kayak mantul-mantul begitu ya. Tapi berbanding terbalik dengan performanya di waktu kalian jalan di atas 80 sampai 100. Karena mengapa? Kalau di Master M CBR 250RR itu kalau di kecepatan tinggi dan kalian itu butuh ngerem yang agak keras, menurutku rem CBR 250RR itu kayak gimana ya, kurang aja. Udah sih tekan tapi kita tetap nggak mau berhenti cuy, sampai kadang itu aku kayak lagi ngerem mendadak tuh yang belakang tuh sampai ngunci gitu, dan depannya itu kayak slow aja, nggak ada effort apa gitu. Makanya hal tersebutlah yang bikin dorong aku, oh aku kayaknya harus upgrade rem depannya itu dulu ya. Tapi aku nggak tahu waktu itu ingin upgrade apa, dan udahlah aku coba ini. Justru malah yang Master M R25 ini ya menurutku itu kalau buat kencang-kencangnya sangat enak cuy. Karena apa? Waktu kalian perlu rem lebih, waktu ditekan itu motor tuh kayak mantep banget, itu ngeremnya itu kerasa banget. Bahkan aku waktu jalan itu kan aku pakai ginian ya, cuma pakai satu jari gini, aku tekan gini dah motor tuh kayak jadi karakter itu yang berbeda ya. Jadi Master M R25 itu untuk awalnya gini itu smooth, tapi kalau kalian semakin tekan itu semakin kayak langsung kayak gitu. Jadi ini sangat cocok untuk buat yang kecepatan tinggi yang butuh rem-rem ekstra, itu ini sangat enak banget dibandingkan Master M CBR 250R. Cuma untuk pelan itu biasa aja ya, performanya itu biasa aja. Nah sepertinya itu aja sih yang aku rasakan di Master M R25 ini. Menurutku sih kalau untuk karakterku yang ya kalau kalian tahu sendiri, kalau motor Sport 250 2 silinder itu masa kita larinya ya cuma 60 ke bawah, kan biasanya udah 80 lah kadang. Kalau di luar kota gitu menurutku sangat enak lah pakai Master M R25 ini. Cuma memang enggak yang sebagus itu juga, cuma biasa aja, feelnya itu biasa aja. Cuma kalau dibandingkan CBR 250RR ini menurutku ini lebih baik. Jika kalian kurang sih ya mungkin bisa pakai Master M Racing atau sekalian ganti kalipernya aja yang 4 piston itu mungkin lebih bagus. Cuma kalau untuk ya main standaran gini-gini ini udah lebih dari cukup sih untuk atasannya. Pas pelan gitu ya kalian kan nggak perlu ngerem besar-besar ya. Mungkin itu aja sih untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf untuk bila tidak jelas, karena ya ini pertama kalinya aku ngevlog, karena aku juga ngerjainnya sendiri. Jadi cuma kalau ada update gitu aku usahain kasih penjelasan. Mungkin kalau
kalian belum jelas mungkin bisa ditanyakan di komentar. Oke, segitu aja untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.